Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan ke-8. Kita membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Amin. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari peraturan perundang-undangan, siswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, menyebutkan lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundangan. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Peraturan perundang-undangan: peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah, kota atau kabupaten. Asas pembuatan peraturan perundang-undangan: yang pertama, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Yang ketujuh, keterbukaan. Asas materi peraturan perundang-undangan: berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan juga berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, asas pengayoman. Yang kedua, asas kemanusiaan. Yang ketiga, asas kebangsaan. Yang keempat, asas kekeluargaan. Yang kelima, asas kenusantaraan. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, asas keadilan. Yang kedelapan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang kesepuluh, asas keseimbangan. Kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita. Dalam pertemuan ke-8 kita bertemu kembali dalam pertemuan ke-9.
yaitu membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Selamat belajar anak-anak, karena belajar memang tidak mudah, tapi kamu akan merasakan manfaatnya kelak. Kurang lebihnya Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.